Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu membahas mengenai seputar ternak ayam kampung. Langsung saja teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai alas kandang. Kenapa kita akan membahas mengenai alas kandang? Karena penting teman-teman, ini berkaitan erat dengan yang namanya bau kotoran yang ada pada kandang. Dan hal ini dikeluhkan oleh banyak sekali dari peternak, khususnya adalah pemula, yang mana mereka beternak dengan menggunakan sistem kereng. Sistem kereng itu sistem di mana 1 kali 24 jam ayam-ayam ini akan tetap berada di kandang seperti ini. Secara otomatis kotoran yang mereka keluarkan semakin lama tentu saja semakin banyak dan menumpuk. Kalau kita tidak paham, maka dari banyaknya kotoran yang menumpuk itulah kemudian menjadikannya amoniak yang mengakibatkan bau kandang yang menjadi tidak sedap. Nah, apakah hal ini bisa diatasi? Tentu saja bisa teman-teman. Salah satunya adalah dari faktor alas kandang yang harus kita gunakan. Tetapi ada juga yang kemarin berpendapat bahwa mereka ada yang beternak tetapi menggunakan sistem liar dan tidak terlalu mempedulikan soal alas kandang. Saya sama sekali tidak menyalahkan pendapat mereka, bahkan saya sangat-sangat setuju dengan pendapat mereka. Kenapa? Karena memang betul, ketika kita beternak sistem umbaran lepas seperti ini, maka faktor alas kandang itu tentu saja tidak begitu berpengaruh terhadap bau amoniak di kandang. Kenapa? Karena memang ayam-ayam ini kita lepas dari pagi hingga sore. Nah, kemudian mereka hanya akan masuk kembali nanti sore hari sampai kepada waktunya mereka akan dilepas, yaitu pagi hari. Sehingga waktu mereka di dalam kandang itu hanya sekitar 12 jam. Berbeda halnya dengan ketika kita kereng. Ketika kita kereng, ayam-ayam akan lebih lama tinggal di kandang ya teman-teman, sekitar 1 kali 24 jam. Jadi artinya mereka akan terus berada di dalam kandang. Sehingga potensi untuk banyaknya kotoran yang mereka keluarkan tentu saja akan semakin banyak ya. Nah, dengan semakin banyaknya kotoran yang mereka keluarkan, itulah yang kemudian akan menimbulkan bau yang tidak sedap pada kandang. Tapi jangan khawatir teman-teman, semua itu bisa diatasi, yaitu dengan cara versi saya teman-teman, alas kandang sebaiknya dengan menggunakan pasir ya. Nah, kenapa saya sarankan untuk menggunakan pasir? Karena pasir memiliki daya serap yang bagus, teman-teman. Nah, kemudian perbedaannya ketika menggunakan pasir dan menggunakan tanah liat, kotoran ketika jatuh pada pasir itu biasanya akan cepat sekali kering. Ya, kering dan kemudian nanti akan mudah untuk dibersihkan. Berbeda halnya dengan ketika kotoran jatuh di tanah liat. Ketika alas kandang kita hanya menggunakan tanah liat, itu biasanya teman-teman dan teman semua, kotoran-kotoran yang mereka atau ayam-ayam kita keluarkan itu sangat lama sekali untuk kering. Ketika masih basah, kemudian karena populasinya banyak, akhirnya kepijak-pijak sama si ayam ini, kemudian menyatulah sama tanah ya, dan pada akhirnya itu yang kemudian menjadi awet baunya teman-teman. Karena ketika kotoran sudah menyatu terpijak-pijak oleh ayam, itu sangat sulit sekali untuk kita bersihkan ya teman-teman. Nah, kemudian yang sangat penting sekali teman-teman dan teman semua, kalau memang teman-teman menginginkan kandang teman-teman itu memang tidak bau ya, maka silahkan teman-teman gunakan saja EM4, campurkan di setiap makanan yang akan kita berikan pada ayam-ayam kita. Nah, tetapi perlu diingat bahwa untuk menggunakan EM4 ini perlu diaktifkan terlebih dahulu EM4-nya sebelum kita gunakan. Maka insya Allah teman-teman dan dapat semua, selama ayam-ayam kita memakan makanan yang kita campur dengan EM4 yang sudah diaktifkan, insya Allah bau kotoran kandang pasti akan berkurang teman-teman. Itulah cara dan trik yang saya lakukan untuk mengurangi bau kotoran yang ada pada kandang kita teman-teman ya. Sekali lagi, ini
berlaku ketika kita memang beternak seperti ini ya, dengan sistem kereng. Namun kalau teman-teman beternak dengan menggunakan sistem liar, boleh menggunakan cara ini, juga boleh untuk tidak menggunakan cara ini teman-teman. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, akhirnya kita harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat, khususnya adalah untuk pemula peternak. Akhir kata, saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.